Hai Miss dan teman-teman semua, saya Raffi Darmawan akan mempraktikkan simulasi FTP saya kelas 5, tema 1, STEM 1, PB 1. Oke, saksikan. Anak-anak Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Baik. Sekarang tempat duduknya dirapikan ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mencek kehadiran dulu. Nala, Hadir, Pak. Ella, Hadir, Pak. Fitria, Pak. Febri. Hadir, Pak. Baik, anak-anak Bapak hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu semua. Baik, siapa kita kelasnya? Nala, mohon untuk memimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Baik, anak-anak Bapak masih ingat gak pelajaran kita minggu kemarin? Masih, Pak. Baik, itu tentang apa? Organ gerak. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita juga akan belajar tentang organ gerak pada tema 1 ini, tema 1, PB 1. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Kemudian dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok dari sebuah paragraf. Kemudian yang terakhir, dengan berdiskusi, siswa dapat memberikan pengertian fungsi dan cara menentukan ide pokok bacaan dengan baik. Baik, anak-anak Bapak punya gambar nih. Anak-anak Bapak tahu nggak hewan apa ini? Tahu. Apa nih? Kelinci. Siapa yang pernah lihat kelinci? Saya. Di mana dia ada? Kebun. Di kebun. Binatang. Oh, di binatang. Yang lainnya pernah lihat? Belum. Pernah? Di TV. Ini kelinci. Kelinci ini bergerak seperti apa? Melompat-lompat. Melompat menggunakan, ya itu berarti hewan ini mempunyai organ gerak, yaitu kaki. Kalau Bapak punya bahan bacaan, anak-anak Bapak boleh membacanya dulu. Ini Bapak baca satu-satu ya. Baca dulu selama 2 menit. Baik, apa anak-anak Bapak sudah membaca ya? Sudah. Baik, anak-anak tolong kumpulkan dulu teks yang tadi Bapak berikan. Ya, tadi bacaannya mengenai apa? Mengenai hidup. Ya, baik. Kemudian di sini Bapak juga punya teks bacaan mengenai organ gerak manusia dan hewan. Ini Bapak bagian satu-satu ya. Bapak kasih waktu 2 menit untuk membaca ya. Pasti saya. Jadi gini bang,
Baik, apakah anak-anak Bapak sudah membacanya? Sudah. Sekarang Bapak tanya, siapa yang dapat menyebutkan ide pokok paragraf yang pertama? Saya Pak. Angkat tangan. Nala, Ide, bacanya. ide pokok paragraf 1, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya betul, Nala. Kita kasih hapus semuanya. Ya, siapa yang bisa menyebutkan ide paragraf pokok yang kedua? Ide pokok paragraf 2 yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Tersusun dalam sistem gerak. Ya bagus, kita kasih hapus untuk Ella. Baik, untuk paragraf yang ketiga, siapa yang bisa menyebutkannya? Angkat tangan. Ya, Fitria. Tolong Paragraf baca. ketiga, organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Ya bagus, kita kasih hapus lagi. Baik, untuk yang paragraf keempat, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Febri. Silakan. Paragraf 4, tulang merupakan alat gerak pasif. Iya, pintar sekali. Kita kasih hapus. Berarti anak-anak Bapak sudah paham yang mana ide pokoknya kan? Baik, selanjutnya dari ide-ide pokok yang sudah anak Bapak temukan tadi, sekarang Bapak minta untuk anak-anak Bapak mengimbangkan menjadi sebuah paragraf singkat. Baik, apakah anak-anak Bapak sudah mendapatkan? Sudah. Ya. Nala, coba bacakan paragraf 1. Paragraf 1. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Baik, untuk yang paragraf kedua, adalah yang bacakan. Paragraf kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Baik, terima kasih pada Ella. Baik, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan ide paragrafnya dan juga sudah bisa menulis dengan paragraf. Selanjutnya Bapak membagi anak-anak Bapak menjadi 2 kelompok. Nala satu kelompok sama Fitria, sebelah sini sedikit. Kemudian Ella sama Febri satu kelompok. Ya. Sini Bapak akan menegaskan tentang apa itu pengertian fungsi dan cara menentukan ide pokok tadi. Baik, Bapak akan bagikan lembaran kerjanya. Bapak persilahkan untuk diskusi dulu sama teman kelompoknya selama 2 menit. Baik, apakah anak Bapak sudah siap? Silahkan. Kelompok siapa yang dulu ingin memberikan laporan diskusinya?
Mari Pak. Ya, Bapak Nala. Pengertian, fungsi dan cara menentukan ide pokok. Ide pokok, ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsi ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Ya, baik, terima kasih pada Nala. Bagaimana laporan dari kelompok 2? Silakan baca ya. Pengertian, fungsi dan cara menentukan ide pokok. Ide pokok gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsi ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Dalam menentukan ide pokok, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Baik, terima kasih pada kedua kelompok, jawabannya betul semua. Sampai sini anak-anak Bapak ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang dipahami? Baiklah, baik, sama-sama kita menyimpulkannya apa pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu ada kelinci yang mempunyai organ gerak kaki. Manusia juga punya organ geraknya kaki dan tangan. Kemudian setiap paragraf itu memiliki ide pokok. Ide pokok itu ialah ide gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsi ide pokok yaitu Menjadi dasar pengembangan paragraf. ya, kemudian cara menentukan ide pokok. Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Ya, bagus. Berarti anak-anak Bapak sudah menguasai pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik, jika tidak ada ditanyakan lagi, anak-anak Bapak sudah mengerti dengan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita pulang, Bapak memiliki tugas untuk tugas di rumah. Ini Bapak bagikan. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Kita kelasnya untuk memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi